Maksud kemarin kesambar petir di Brazil gimana sih sampai salto-salto kepalanya? Itu mau patung. Gelundung. Iya, patung itu Pak Kian Santang. Buktinya begini, karena siapa itu yang mualaf itu dikentutin Alkitab langsung mau mati dia. Oh, sebelum itu memang sudah sakit Kita parah itu itu. ntar si Umar ini kalau nggak bertobat nanti Tuhan Yesus akan jamah si Umar ini. Wah, ini kayaknya Apakah Udah, Yohanes pasal 1 ayat 1 ikut disalib? Gimana Pak Preming? itu tuh. Ikut nggak disalib tuh? Pak Preming kan pendeta. Coba jelaskan. Akhirnya Holocaust itu. Kutuk Tuhan Yesus saya dan saya kutuk Tuhan Allah kamu. Siapa yang Nggak bisa. terbukti? Gitu. Kalau Pak Framing ngaku Kristen, nggak ada ajaran seperti itu di kekristenan. Membuktikan kebenaran itu bukan seperti itu, Pak Framing. Baca Elia bro, baca Elia. Elia baca kisah Elia. Membuktikan kebenaran bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dengan menantang Allahnya orang-orang kafir Baal. Sekarang gini Pak Framing, Anda- gini ya. Kalau saya Anda suruh belum minum baca racun sekarang Alkitab. sama Pak Framing, Pak Framing coba dengar. Sekarang saya suruh minum racun, kalau Pak Framing tahu benar-benar bilang Tuhan itu punya kuasa, minum racun sekarang bisa nggak? Terus Oke. berani nggak minum racun sekarang? Berarti Anda itu bukan Gitu. Kristen. Kamu Islam. Pantasan Itu dia ilmunya nggak ada. Jangan ranah pribadi, Pak Preming. Itu Apa ranah gunanya pribadi. kamu? Apa gunanya kamu sekolah Iya. jauh-jauh kalau kamu nggak Betul. punya tata kerama? Nah, Kalau itu kamu nggak punya dia. sopan santun, Betul. apa fungsinya Sopan- sekolah kamu? Iya. Sopan santun itu ditentukan dari intelektualnya. Intelektual, kita- tapi kamu menantang-nantang Kecuali Tuhan, kalau kamu saya menantang mati. Tuhan. Nah, itu enggak Keberadaan Allah kami itu adalah satu, ada karena berada. Berada karena ada. Itu, Oh, itu cuma soal permainan kata aja. iya, itu karena saya seorang filsuf. Jadi Iya, saya, permainan kata aja. karena dulu nilai saya filsafat itu sangat tinggi, A+. Oh, ya. Betul. Itu ada Kalau dia roh, mau tang, nanti giliran jiwa, kau dan tang ya. tubuh. Ku giling kau nanti otang di sini. Malu kau nanti. Diam Diam kau dulu. dulu. Ini biarkan abang kau bicara dulu sama dia. Iya. Sekarang, coba jelaskan kepada saya secara singkat, apa itu definisi ada? Secara singkat, definisi ada apa? Ya, Silakan. ada adalah eksistensinya. Kenapa pakai adalah? Berarti mau jawaban. Adalah itu udah kata dasar dari ada. Di sini aja kamu udah gagal. Filsafat apa kamu? Tapi pribadi persepsi Joyce itu alasan masuk kategori logical atau tidak? Kalau di dalam kekristenan kita itu mengimani dulu baru pakai logika, itu mungkin perbedaannya. Oke, di mana tulisnya di dalam Bible perjanjian lama atau baru, pertama iman dulu dan pakai logics. gini, saya nanya dikit ya, Bang Umar, Bang Palen. Iya, boleh. Itu masih penasaran saya dengan ini apa? Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya firman kan ya. Nah, terus Iya, ikut disalib nggak? ya itu benar nggak? Sekarang logikanya gini Bang Palen. Kalau misalkan Yohanes 1 pasal 1 itu diyakini firman, berarti otomatis dia adalah firman, dia adalah Tuhan kan? Bukan manusia lagi. Nah, sedangkan waktu penyaliban si Yohanes 1 pasal 1 ini tidak ikut serta di dalam penyaliban. Oh, disuruhkan berarti. Iya kan? Kalau itu- Logikanya seperti iya. itu. Nah, Disuruhkan, kalau misalkan gini, Mm-mm. ikut disalib. Kalau misalkan ikut disalib ya, berarti Tuhan dong yang disalib. Toh Iya. sebagian besar kata mereka bukan Tuhan yang disalib, itu kedagingan. Nah, sekarang gini. Kalau kedagingan yang disalib, berarti yang menebus dosa waris mereka adalah manusia. Benar nggak? Iya. Mereka kadang on off Bang Kian Santang. Tadi itu juga saya pakai lawan Demian. Saya tanya itu. Ya benar. Kalau Terus kata Demian apa? manusia, jadi sistem Biasa. si Bingung. dosa warisnya nggak akan terampuni bang kalau manusia. Jadi mesti Tuhan ya Bang Umar, gitu kan konsepnya kan? Suara saya jelas nggak Bang Umar nih? Jelas. Ya, Demian tadi ya bingung. Dulu Bang Mal yang saya tanya dulu nanti kata. Gimana jawaban Demian gimana Bang?
Ya muter-muter, biasalah. Ya justru itu kalau mereka membuka apa pikiran itu deadlock loh. Deadlock banget itu. Kalau mereka meyakini yang disalib itu kedagingannya, Udah ngaku tadi Bang. Demiannya ngaku udah. iya kalau Yang aku- misalkan kedagingannya itu yang disalib berarti yang nebus dosa waris itu manusia, bukan Tuhan. Hendy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomongin daging apa sih? Gue lagi enggak bu. Daging itu sama Bang Umar disalib daging. Oh, kirain mau beli daging. Gue. Jadi udah. Tensinya tinggi gue. Kirain mau di sate. Oh. Allahnya Udah. berdoa gitu sama Allah katanya, ya udah. Gini Bang Handi, pertanyaannya Bang Handi gini nih. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman berarti menjadi Tuhan ya si firman itu. Nah, si Yohanes 1 pasal 1 ini berlaku nggak pada saat penyaliban? Enggak. Bingung. Gimana mau berlaku? Yang disalib kan berbeda pendapat juga loh tentang salib itu. Ada yang mengatakan ya benar-benar Tuhannya yang mati, ada yang mengatakan manusianya yang mati. Nah, sekarang kalau manusianya yang mati berarti yang nebus dosa waris mereka manusia dong. Ya iyalah. Kan Paulus yang ngomong dengan matinya dia sebagai manusia. Jadi manusianya Yesus ini yang mati, hukum Taurat tidak berlaku. Artinya apa? Ya berlakulah semua yang mereka mau. Tapi Bang Adi nggak bisa, mesti yang matinya itu Tuhan kan. Sebagian Kristen memahaminya. Kalau Tuhan yang Dosa mau. waris semua manusia terampuni gitu Bang. Tertebus. Nah, iya bingungnya di sini. Kalau Mereka kira-kira- juga bingung. Kalau kira-kira Tuhan mati gimana ya? Masih ada Tuhan cadangan gitu? Lato-lato. Itu kata Demian ada dua. Ada dua. Masih ada Bapak cadangan. Ada sertiwa, serah terima nyawa. Waktu dia mati disalib kan nyawanya diserahin ke Bapak dulu. 3 hari diambil lagi. Ya kan? Udah lah, ajaran lucu. Kalau udah ajaran lucu mau apa lagi lah. Malah Ini Bang Handi udah berkelana di mana Bang Handi? Di sini-sini sih sama Bang Umar itu. Dan akan sidang sih nggak ada tersangka ya? Terdakwa nggak ada ya Bang Umar? Nggak ada. Nanti bentar lagi pasti ada ini. malah begini. Kalau yang disalib itu cuma kedagingannya saja, maka penebusan Tuhan, penebusan dosa itu bakal total. Itu tadi Bang Umar. Pertanyaan saya tadi coba dijelaskan Bang Umar. Gimana Bang Umar? Iya, di kanon itu benar. Bang Hendy. Jadi kumpulan-kumpulan itu Pak di kanon. Ya, di kanonisasi konsili. itu Bang Umar. Iya, di kanon itu. Dari konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente sampai Vatikan pertama di kanon semua. Makanya ada yang nggak dimasukkan, ada yang dimasukkan. Makanya kan ada beda. Protestan dia punya 66, terus yang Katolik lebih dari 66, 73 kayaknya. Mereka nggak punya Pak, original teks mereka nggak ada. Orang tokohnya dari Israel, kitab mereka bahasanya Yunani. Tapi Bang Umar Masalah benar ilmu Bang Umar. itu, Bang Umar. Kebanyakan itu mereka takut akan resiko doktrinnya sendiri Bang. Kalau untuk pembahasan ya Bang ya. Iya, Tuhannya 3 mereka. Ini Demian kan udah ngaku. Allah berdoa sama Allah kan. Oh iya tadi Bang Hadi. Demian ngakak aku tadi sama Bang Umar.
Jangan. berkuasa menduakan saya. Jangan, kita Tuh, doain yang maksudnya- baik-baik aja. Loh, Jangan enggak, miskin. maksudnya Kalau miskin kita dosa. ngedoain miskin, nanti Pak Framing nggak bisa kebeli kuota, nggak bisa naik ke Komal, nggak bisa debat. Ada satu bukti Pak Femi, bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Tuhan Allah kalian. Wah, Kenapa? apa Tuhan, Betul. apa Tuhan Betul, Yesus betul. kemarin kesambar petir di Brazil gimana sih sampai salto-salto kepalanya? Itu mah patung. Gelundung. Iya, patung itu Pak Kian Santang. Buktinya begini, karena siapa itu yang mualaf itu dikentutin Alkitab langsung mau mati dia. Oh, sebelum itu memang sudah sakit parah Si itu sebelum masuk Islam Si juga. Saifuddin udah nantang-nantangin Tuhan Islam nggak pernah dia apa-apain. Iya, istrinya kabur. Istrinya di wik-wik sama anaknya KC itu. Lato-latonya nggak Enggak lah, berfungsi. Karena kasihan anaknya di Jakarta nggak Iya, ada Pak. yang jagain wajar pulang. Tapi Saifuddin sehat-sehat aja, gemuk-gemuk dibanding siapa itu si Agustan udah mau mati. Kata Agustan siapa? tuh mau Ada mati. kankernya gitu loh. Debat Itu aja pun Pak. karena Jangan dibuain sebelum pendeta Orang jadi mah sembuh. Pak Framing. Ntar si Umar ini kalau nggak bertobat nanti Tuhan Yesus akan jamah si Umar ini. Wah, ini kayaknya si Pak Framing ini HP-nya pengen kesambar petir ini kayaknya nih. Nanti keluar rumah Hati-hati loh Umar. Tuhan Yesus itu hidup. Iya, iya, iya. Agustan aja Iya, mau iya. mati. Iya. Ya gimana? Apakah Udah, Mak. Yohanes pasal 1 ayat 1 ikut disalib? Gimana Ah, Pak Framing? Tuh, Itu tuh. Ikut nggak disalib tuh? Pak Framing kan pendeta. Coba jelaskan. akhir Holocaust itu loh, Pak Framing. Sekarang kita harus tampil kepada kuasa Tuhan yang harus kita praktekkan, bukan sekedar dogma Gimana atau mau ideologi. kuasa dia sendiri kesambar petir sampai kepalanya salto-salto. Coba Geletak-geletuk, kita geletak-geletuk buktikan di sini, di dosen. lantai. Kamu kutuk Tuhan Yesus saya dan saya kutuk Tuhan Allah kamu. Siapa yang Nggak bisa, terbukti? nggak bisa saya mengutuk soalnya dia masih Rasul Islam, dia masih Nabi dalam Islam, Nabi Isa al-Masih. Pak Framing. Ayo Jangan, Umar, Pak gimana? Framing. Berani nggak Umar? Nggak boleh kan, dilarang menghina Debata, sesembahan, debata gitu. aja, debata. Kalau bego ganjang boleh lah. Begu ganjang, itu begu ganjang tuh. Loh, ini Parmalin tau? Iya bang. Bukan lah. Pendeta itu. Oh pendeta. Pendeta cadangan. Ulos. Pendeta ini kalau Pak Framing ini pendeta cadangan. Kalau pendeta spesialisnya nggak ada, Pak Framing yang naik. Saya carikan teman Pak Framing. Peluangnya Ada kecil dong. Bang Joyce. Iya. Joyce. Ya, halo. Ya, kita buka tema aja. Apakah Yohanes 1:1 ikut disalib? Pada mulanya adalah Amika firman. 157. Ya, nanti itu dibahas. Jadi dua arah Pak Framing. Kita yang Islam jelaskan Quran, Pak Framing bantah itu. Apakah Yohanes 1:1 ikut disalib? Sebelumnya saya mau tanya, Pak Framing ini apa nih? Masa ngomongnya kayak gitu? Kalau pendeta tuh nggak ada sumpah-sumpahan gitu, Pak Framing. Bercanda dia, iya. Bang Joyce. Bercanda Enggak dia. bercanda, dia serius Pak Framing, serius barusan saya suruh ngutuk, serius dia. Bercanda dia, Bang Joyce. Biar salah Pak Framing itu. Masa saya disuruh ngutuk Tuhan? Gila aja Pak Framing ini, bener salah obat nih Pak Framing nih Pak Joyce. Oh, padahal Yesus itu loh kita Karena hormati karena ya. begini, Bang. di akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita nggak bisa lagi hanya berdebat, berdalil. Seperti sudah dikatakan banyak yang oleh Nabi juga, kita harus menyatakan mujizat kuasa Tuhan. Iya nggak, Mar? Iya, betul itu. Janganlah Bang Luga, nanti dia marah lu. Dia terkaya Pak Ini Framing. yang noise siapa yang noise ya? Nguk, nggak enak dengarnya. Tes. Ini Pak Framing Kristen atau? Kristen, kadang-kadang tapi Pendeta dia. Bang. Kristennya kadang-kadang, kadang Parmalin, kadang Kristen. Saya Krislam. tuh Krislam. kan. Tuh, kadang-kadang dia.
Jadi Islam itu adalah Kristen yang sujud kepada Tuhan Yesus. Pak Framing, saya Kristen, tapi nggak diajarin seperti itu sih, Pak. Nah, lu kok. Iya, Nah, benar. Saya- Ini Pak Jadi Saya jangan kalau Kristen. umpamanya Pak Framing ngaku Kristen, terus seperti itu jangan ngaku jadi orang Kristen. Saya rasa teman-teman kaum Muslim pun tidak seperti itu diajarkan. betul, setuju Ah, ini saya. Saya berarti setuju. Anda itu baru masuk TikTok kali. Wah, ini Pak Joy sudah lama, pemain lama saya sudah gimana lama, sih? saya sudah lama. Pemain lama. Ini Saya Pak sudah Framing, lama, Pak. aduh. Tapi pakai adab lah, Pak. Kalau itu mau Iya. berdiskusi atau mau debat pakai adab. Setuju, adat setuju sama Bang Joyce ini. Setuju. mentang-mentang udah dapat perpuluhan kau Pak Framing. Semangat kali kau. Mar, mana nomor rekeningnya biar saya transfer? Saya tadi sudah dapat perpuluhan. Udah di deskripsi YouTube lah. Ini nggak boleh kayak gitu lah, apalagi pendeta kok kayak gitu sih. Masa saya disuruh ngutuk? Karena kita harus buktikan kuasa Yesus yang lebih berkuasa atau kuasa Allah yang lebih Nggak berkuasa. bisa, kita nggak bisa, Gini nggak loh. boleh menantang-nantang Tuhan, nggak boleh. Gini loh Pak Nggak Framing boleh. ya, Masalahnya ada di- Muslim. Harus ada adab tuh. Di dalam kitab perjanjian baru, Elia itu harus dihadirkan di akhir zaman ini. Elia itulah yang pernah menantang nabi-nabi Baal. Apa waktu disalib aja Elia nggak muncul? Elia lama tak bertani. Jadi waktunya ntar dulu, itu beda konteksnya. Elia itu di zaman Elia dia menantang Allahnya Allah kafir Baal. Jadi terbuktilah di situ akhirnya orang-orang Israel kembali kepada Yahweh karena Elia menantang Allahnya orang kafir Baal. Mana datanya? Coba tunjukkan datanya. Tanya si Jos, suruh dia kalau masalah baca si Jos itu kalau udah lama dia debater pasti dia tahu. Suruh dia baca. Bang Bentar Neplos ini, naik, Bang. Bang Neplos. Bang Neplos Ini yang naik, Bang turun Neplos. siapa nih? Assalamualaikum Tuan Guru, Muallim Umar, Muallim dosen debat, Waalaikumsalam. Finuli Yadan, Ahlen Nar Framing, Ahlen Nar Joyce. Selamat malam. Terima kasih. Lanjut. Waalaikumsalam Bang Neplos. Itu kata Pak Framing gini, Bang Neplos. Berani nggak orang Islam mengutuk Tuhan Yesus katanya dan mengutuk Allah? Benar nggak itu? Bang Joyce nggak setuju, Bang Joyce nggak setuju itu tadi. Aku mendukung Bang Joyce. Ini kan kalau nggak Iya. patut dia Protestan saya yang sih nggak nggak setuju gini kalau Pak Framing ngaku Kristen, nggak ada ajaran seperti itu di kekristenan. Membuktikan kebenaran itu bukan seperti itu, Pak Framing. baca Elia bro, baca Elia baca kisah Elia membuktikan kebenaran bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dengan menantang Allahnya orang-orang kafir Baal. Sekarang gini Pak Framing, Anda- gini ya. Kalau saya Anda suruh belum minum baca racun sekarang Alkitab. sama Pak Framing, coba dengar. Sekarang saya suruh minum racun, kalau Pak Framing tahu benar-benar bilang Tuhan itu punya kuasa, minum racun sekarang bisa nggak? Terus Oke. berani nggak minum racun sekarang? Berarti Anda itu bukan Gitu. Kristen, kamu Islam. Makanya itu. Jangan pakai seperti itu Pak Framing. Kalau ngaku Kok jadi menuduh jangan- Islam, Pak Framing? Udah tahu Joyce ini Kristen gimana sih? Dengar begini, karena saya si Joyce bisa ini cek akun saya Kristen. Bisa dicek kalau akun si saya Joyce jelas. ini bahasanya Pakai begitu, itu palsu-palsu. bahasa-bahasa Islam itu. Joyce ini Pak, bahasanya terus terang. begitu, itu bahasa-bahasa Oh, bukan Islam gitu. itu. Pak Framing itu ngaku orang Kristen tapi menjelekan orang Kristen dengan cara seperti itu. Kamu mengaku Kristen tapi kamu menantang seperti tantangan-tantangan orang Islam. Karena bapak nggak mau digituin, tapi bapak gituin Saya orang. mau, Sedangkan saya di mau Kristen itu, Pak. diajarin tentang kasih, Pak. Saya Jangan mau ngaku Kristen seperti tentang itu, tapi kamu jangan salah konsep. Harusnya seperti yang saya katakan ini kamu ikutin. Pak, saya biasa masuk di room-room teman-teman kaum Muslim, tapi saya pakai adab, Pak. Ya, Pak Framing benar. saya tahu Ada Pak Joyce ini itu. Kristen. Pak Joyce Kristen, saya tahu, saya saksinya. Adab itu bukan seperti itu. Itu lemah dogmamu. Ya, kan Bapak bapak nggak suka lemah. digituin. Jangan gituin orang. Jangan Saya bawa suka, Kristen. orang ini juga Jangan suka. jangan Pak Framing lagi dan lagi tadi siang saya sudah pernah bertanya soal lemah-lemah iman itu. Saya tanya sama Pak Framing, kalau Pak Framing sesuai dengan ajaran Yesus, kalau saya tinju dagu Pak Framing, kira-kira Pak Framing marah nggak?
Ya paling kita beradu jotos diring. Makanya kalau begitu jangan mengklaim kekuatan iman seseorang, itu nggak layak Iya, kalau sekali iman, gitu loh. Kalau fisik kita diring, kalau iman kita harus menantang keilahian Tuhan kita. Nah, ini sekarang saya mau nanya ke Bang Joyce. Bang Joyce boleh nggak menantang Tuhan, Bang Joyce, dalam Kristen? Enggak seperti itu, Pak Frame, tidak boleh. Nggak Bahkan boleh. kita bersumpah pun, kalau kita bersumpah pun itu nggak boleh. Setuju Beda ini saya sumpah, nih. Kita Joyce. ingin Beda menyatakan sumpah, kebenaran. Joyce. Iya, Ketika ini ingin menyatakan setuju nih kebenaran, saya kita sama nggak Bang boleh Joyce bersumpah nih. kalau salah bersumpah. Joyce ini nggak sekolah Alkitab ini. Pak, boleh cek akun saya, Pak. Pak, boleh cek akun saya. Punya Orang saya yang jelas, Pak. menerima Punya saya jelas. Joyce, orang-orang yang lulusan mana kamu, Joyce? Joyce, lulusan mana? perhatikan ya. Orang-orang Pak, yang gini. menerima hikmat Tuhan untuk memahami Alkitab bukan semua orang yang sekolah. Ya, Joyce, itu Anda lulusan harus mana tahu. kamu, Joyce? Joyce, Anda lulusan jangan mana bicara kamu? soal wah mengerikan Joyce, ini orang ini. Pak, Joyce, Bapak lulusan cek mana akun kamu, Joyce? saya sekarang. Sombong Bapak cek akun sekali saya sekarang. Anda ini. Akun saya bukan akun palsu. Aku tanya, Akun saya bukan jujur akun aja palsu. kamu, jujur. Ya Kamu gini, lulusan mana? Pak, kalau Bapak tahu isi Alkitab, semua itu sia-sia kalau tanpa kasih. Ilmu Bapak setinggi apapun, Saya pelayanan tidak Bapak tanya setinggi kasih apapun, dan betul, ilmu apa. betul. Yang saya tanya Ya, ya, setuju itu Alkitab saya. yang ngomong, Pak. dulu, Joyce. Jelas betul Betul. itu. Hukum kasih Saya karunia. nggak perlu. saya Iya, nggak perlu setuju itu saya, setuju nggak perlu ini. membuktikan kalau saya sekolah atau enggak. Dengar Gitu dulu. loh, Pak. Oh, Saya berarti nggak si perlu Joyce ini nggak membuktikan untuk sekolahan orang mengaku dia. saya sekolah atau Nggak enggak. sekolahan dia. Pantasan Itu, dia ilmunya nggak Bapak ada. bisa Jangan Saya- ranah pribadi, Pak Framing. Itu Apa ranah gunanya pribadi. kamu? Apa gunanya kamu sekolah Iya. jauh-jauh kalau kamu nggak Betul. punya tata kerama? Nah, Kalau itu kamu nggak punya dia. sopan santun, Betul. apa fungsinya Sopan- sekolah kamu? Iya. Sopan santun itu ditentukan dari intelektualnya. Intelektual, tapi kamu menantang-nantang Kecuali Tuhan, kalau kamu saya menantang mati-mati. Tuhan. Kalau- Itu nggak punya adab Kecuali itu. kalau saya mati-mati itu baru. Brother Joyce, Selamat malam, Salam. Kecuali kalau saya maki-maki itu Iya, baru iya. saya nggak Mohon maaf, berada. mohon maaf Mbak Melanie. Kalau Siap, saya siap, siap. tantang- Saya coba Kalau countdown saya ya. tantang Tuhanmu dan Bukan. Tuhan saya mana yang lebih berkuasa, itu iman, itu bukan bukan iman beradab. itu. tidak beradab. Orang nggak Kamu punya tidak otak beradab. itu. Orang nggak punya otak yang Kamu terlalu menentang Tuhan. kekanak-kanakan, menduel-duelkan Tuhan. Kamu terlalu kekanak-kanakan kalau menduelkan Tuhan. Coba Tuhan tanya Pak Yesus Yusuf. datang sebentar lagi. Pak Yusuf boleh nggak menantang Tuhan Pak Yusuf? Pendeta juga nih Pak Yusuf. Janganlah. Ini Jangan, bukan itu. Bukan maksudnya Kamu jangan gimana? itu. Maksudnya begini, Ka- bagi sesama Jangan kita jangan lagi Kristen, dipertegas maksudnya Pak Yusuf. baik Kalau nggak Joyce boleh udah maupun nggak boleh aja Framing, Pak ya, Yusuf. kita slow down. Saya bukan jawab itu Iya. tadi. Jangan itu, Betul. jangan bukan menjawab itu tidak. Nah, Yusuf benar kan? Yusuf benar kan? Thank you, Dengar Yusuf. ya, Juga ya, kami berguganjang. walaupun kami seluruh debater, walaupun saya- sering berdebat dengan bani-bani Oten, tidak pernah kami menantang Yesus itu nggak pernah, menantang Betul. Bapa nggak pernah, menantang Yahweh nggak Kalau pernah, na- karena kami sopan. Kalau Nabi ini Kami tahu menantang ada. Allahnya orang Baal kok. Dan itu berulang-ulang Apa? kali kisah-kisah seperti itu di Alkitab. Apa? Bahkan, Gimana? bahkan Yesus sendiri menantang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu berbeda. Emangnya kamu sama Yesus sama? Saya mau tanya, Pak, Bapak itu Yesus atau bukan? Kamu Bapak emang itu Yesus? atau bukan? Yesus kan Kalau Kamu menantang. nggak jangan sekolah. ketawa. Gak Bapak Yesus lucu. Kalau nggak sekolah nggak paham. Gak sekolah. Kamu gak ada fungsinya Pak, sekolah gini. kamu itu. Kamu gak punya sopan santun. Ini gimana Kalau ini, mau Joyce? bilang saya Aduh, sekolah, Pak. Joyce. Masa Sekolah. Joyce disebut Bapak nggak bisa cek sekolah akun sama saya, Pak Pak. Framing? Bisa cek. Kamu ini Bapak bisa cek buat akun saya saya. naik darah Akun saya nggak palsu. aja kamu ini ya. Iya. Jadi waktu Yesus Sherlock. menantang, waktu Nggak boleh Yesus bawa menantang- sekolah lah. Gimana sih Framing ini? Waktu Yesus menantang ahli-ahli Taurat dan termasuk juga memberikan sebuah Itu untuk Anjuran membuktikan kepada kekuasaannya. muridnya. Kamu bukan siapa-siapa. Kalau Anjuran Yesus kepada menantang muridnya. itu untuk membuktikan kekuasaannya. Kamu bukan Enggak. siapa-siapa. Kamu Gini jangan Bang itu. Eplos, Ini nggak Bang tahu Eplos kali Alkitab, ini, karena detik Yesus ini sudah- saya Iya. justru Yesus mendukung sudah Bang Joyce begini. saya. Ini Kalau ranah kamu pribadi memberikan kalau masalah izin, sekolah. Iya, ini Pak Framing kayak nggak sekolah aja kok Sama ranah pribadi kamu dibawa ke debat. ini. Nggak boleh dibawa ke debat kalau ranah pribadi Gak Pak ada bukti, Framing. gak ada bukti kamu sekolah. Kalau bahasa Oke, kamu kayak oke. begitu ya. Iya, ini Nggak ada orang nggak bukti kamu sekolah nih. sekolah. Iya, Yesus sendiri setuju berkata itu. begini.
Kalau kamu pergi ini pelayanan, Itu ada kalau tadi banyak di ngomongnya ke sana. saya nih, Bang Neplos, Ada Pak banyak Fleming di ngomong ke sana saya. penyembah-penyembah Oh, saya berhala. hantam itu. Saya Lalu, hantam. Jangan Mereka kamu ikuti meracuni keinginan kamu. dagingmu. Jangan kamu ikuti keinginan dagingmu itu, Gak Fleming, boleh itu ya. nafsu itu nafsu. Gak Kamu. boleh kayak gitu. Kau merendahkan orang Jadi- seenaknya kau. Udah. Kalau mereka Jangan meracuni merendahkan kamu, orang lah. racun Joyce mereka itu ini tidak mampan karena pintar. Yesus Ini berkuasa. Joyce ini orang pintar ini, nggak boleh direndahkan Kalau kayak kamu gitu. Fungsi memberitakan kamu, Injil, contohnya fungsi kamu suku-suku cukup yang menghargai kuat berhalanya. sesama Kristen, Kalau kamu ya. Fungsi sama, kamu. iya. Saya Aduh. ingatkan kamu, Didukunin. cukup kamu menghargai Kamu sesama tidak Kristen. akan dapat Ya. apa-apa. Ini karena Bang Neplos, Yesus Bang Neplos berkuasa. cuma gini anehnya. Iya, di mana Bang itu? Joyce dikata-katain kayak gitu sama Fleming, Bang Joyce diem aja. Kalau saya marah itu, saya jamin itu. Kok Bang Joyce diem aja digitu-gituin? Bang Joyce disebut nggak sekolah lah, nggak Jadi sekolah waktu Alkitab Yesus lah. menyuruh muridnya memberitakan Saya nggak masalah Injil, disebut seperti jika itu, saya ketemu nggak masalah. orang-orang yang Iya. penyembah berhala, ditantang itu orang-orang berhala itu. Itu Salah satu pribadi itu penginjil- Bang Joyce nggak boleh kayak gitu dia. Ah, parah penginjil ya. Nomensen. Parah ini orang ini. Kami buat tetap memperlurus kami saja. tetap Kalau menghargai. Penginjil Nomensen di Sumatera, kenapa ada kekristenan? Karena dia Apa menantang. Apa Dia nomensen menantang orang nomensen? Kamu nggak usah cerita. Nggak usah bawa-bawa nomensen. Apa itu nomensen? Nggak usah bawa-bawa nomensen di sini. Saya tahu itu no mention ceritanya di Sumatera, saya tahu Pak. Tapi begini, Alkitab itu menjelaskan semuanya Pak. Kalau kita melayani bukan mengandalkan itu, kalau nggak ada kasih percuma Pak. Nah, ini saya setuju. Sumpah saya setuju demi Allah. Saya setuju ini sama Kasih si itu adalah ini siapa menunjukkan namanya kuasa Joyce. Tuhan lebih dahsyat. Itu Saya kasih. ngerti Pak. Saya ngerti Menunjukkan Pak. mujizat Tuhan lebih dahsyat itu kasih. Karena Saya yang kita ngerti. tunjukkan itu Tapi adalah bukan kuasa berarti Tuhan, bukan menantang. kuasa kita. Kita Pak, diracun dengar ya, Pak tidak Fleming. mampan, Saya ngerti. itu karena Saya kuasa ngerti Tuhan sekali. Yesus. Pak Framing saya ngerti sekali. Kalau Bapak Framing ngerti tentang kasih, kasih itu identik dengan apa? Pengorbanan Pak. Nah, iya pengorbanan itu Kalau kayak kasih lagu Pak identik Irama. dengan pengorbanan, pasti Pengorbanan. Ada Itu ada korban perasaan dihalalkan. di situ. Oh. Ada korban harta benda, korban waktu, korban tenaga. Salah kalau Bapak, Pak Framing salah pakai Bapak. obat, Kasih pakai itu bukan kasih, sekedar pengorbanan Pak. Baca itu kalau satu begini Korintus. bukan pengorbanan Pak. Bapak Itu mengandalkan kamu ego Bapak. kasih nyawamu. Ego, Pak Framing ini egois orangnya. Jos, Gitu loh. sekalipun kamu kasih nyawamu mati kamu, kalau kamu memberikan tanpa kasih, itu percuma. Alah, kalau Itu Pak Framing menantang tahu. Tuhan itu nggak baik. Itu bukan ajaran Karena kasih Jos itu. tidak tahu, makanya saya ajarin. Itu Ya. Pak Framing tahu, tapi kalau menantang Tuhan itu nggak ada dalam kekristenan, nggak ada dalam Nggak ajaran itu ada. seperti itu Pak Framing. Nggak ada. Yesus Kalau mengajarkan Framing kalau bilang- kamu pergi ke Sumatera, ada di sana begu ganjang, tantang Allah yang begu ganjang itu. Ah, kau ini bawa begu ganjang. Apa pula itu begu ganjang Pak, itu? Saya di Manado Pak, mayoritas kita Kristen Tuan di Manado. kita aja itu bego ganjang Tapi itu. kita di Udah lah itu. Kristen di Iya. Manado itu. Parmalin. Ada Pak. Orang Kristen di Manado itu bisa bergaul dengan tenang aja teman-teman sih, kaum Umar. Muslim di Umar, Manado. lu jangan diam-diam aja lo, Umar. Tuan kita aja itu bego ganjang itu. Penderuwo itu. Iya. Tentang kau Lo terlalu isu. semangat Pak Framing. Pak Haji udah dapat Parmalin ya persepuluhan. kau ternyata Parmalin. Hmm. Debat Raja Umar. Napoleon ya tuan kita itu. Umar, Iya. itu kan, Umar, itu penonton kamu langsung naik 100% kalau saya goncang begini langsung naik penontonnya. Bukan masalah Bagus goncangnya, bukan Goncang, ini. goncang. Yang kasihan justru sekarang korbannya Bang Joyce. Bang Joyce dari tadi Goncang, ditekan goncang. terus sama Pak Framing, disepelein. Saya pernah loh diskusi sama Pak Joyce Framing. ini, bagus dia. Kan, dosen, kan si Jos Tertawamu- bilang dia rela tertawamu berkorban itu. demi goncangan saya. Tertawamu itu Framing, itu tertawa iblis. Tuh kan, suaramu Apa? itu identik sekali. Apa, Framing? Si Jos rela berkorban demi goncangan saya. Tertawa lagi iblis. Tertawa lagi. Bukan rela Betul. berkorban demi goncangan, bukan. Justru si Joyce Kami ini rame karena memperlihatkan ada pengurus. Ya Allah, ajaran karena ada kasih. Moli Umar. Dia paling sabar dia di sini, walaupun dia Bukan. dibully Orang abis-abisan sama kau. Kristen, orang Kristen, Itu mohon maaf kalau ya. kau ngebully ke saya kayak tadi, nggak sekolah lah apalah, saya hajar. Ini Iya. Joyce ini diam Jadi aja. gini, orang Kristen kadangkala polos-polos, ada polos bodoh, ada polos pintar. Contohnya Oh, berarti kamu Joyce polos polos bodoh bodoh. begitu. Berarti Kalau menurut saya Bang ini Framing, polos pintar.
Nah, Polos berarti Bang pintar. Joyce yang Kamu- polos bodoh. Kamu tidak menunjukkan Oh, kepintaran. parah ini. Kamu Parah, tidak parah menunjukkan Waduh. Kamu tidak Pak menunjukkan framing ini loh. kepintaran kalau perilakumu seperti itu. Ini Bang Joyce, masa dibilang polos bodoh Bang Joyce sama framing? Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Gas, Ya. gas. Kamu harus diam, Ya, ada ya. provokator di samping. Nggak Kok gini gua loh, Pak disebut Framing. provokator, parah lu. Nggak gini. Sudah Pak Framing, sudahlah. Udah, bahas lanjut aja diskusinya. Tapi jangan seperti itu, Itu lagi Pak pemanasan Framing, ya. itu namanya, pemanasan. Iya, ya sudah. Ya sudah. Iya, Saya rasa iya. Pak Framing Silakan, kalau Jos, cek Jos. akun saya, Pak Iya. Framing juga tahu kok siapa saya. Enggak, iya betul, Tahu, betul. tahu, Saya setuju Bang Jos. Pak framing ini so tahu orangnya, menyebalkan. Oke, Bro Jos ya. Lanjut terus, Bro Jos. Minta maaf Itu dong. gimana? Kok nggak minta maaf nih? Terangkan, minta maaf dong. Ini Joyce ini orang terdidik loh, pendidikannya tinggi. Cuy. Dosen, jangan kayak gitulah Islam. Kalau orang lain salah langsung minta maaf kayak Ahok. Karena Ya, salah itu. minta maaf. Lah, kok nggak mau minta maaf sih? Aneh gua mah. Jadi nggak kayak begitu. Tabayun minta maaf. Tapi masih benci. Orang Kristen nggak begitu, bro. Alah, apa itu kau bawa benci? Apa itu benci? Benci itu yang suka di Rawamangun itu benci itu namanya. Tabayun katanya. Minta maaf. Tapi hatinya masih panas. Nggak boleh begitu. Ya udah Pak Framing, kita mulai. Yohanes Siap. 1:1, apakah ikut disalib? Nah, gini. Saya harus menjelaskan dulu kepada kalian. 2 menit aja, 2 menit. Alah, udah 2 menit, 2 menit. mutar-mutar ini pasti jawaban dia mutar-mutar, tinggal jawab aja. Ini dosen koplak atau dosen benaran ini? Puas dia saya katain ketawa. Itulah framing. Nah, dengarin. Saya harus jelaskan perbedaan Allahnya Islam dengan Allahnya Kristen. Oh, nggak perlu. Iya, nggak perlu menyentuh kalian, tapi perkataan saya ini pasti nanti akan menyinggung kalian. Keberadaan Allah kami itu adalah satu, ada karena berada karena ada. Itu cuma soal permainan kata aja. iya, itu karena saya seorang filsuf. Jadi saya permainan kata aja. karena dulu nilai saya filsafat itu sangat tinggi, A+. Oh, ya. Betul. Yakin? Ya. Nah, jadi ketika Enak ini kita ujinya. berkata tentang Allah yang goib itu harus disadari dia ada. Dan ada itu karena dia berada. Dia berada karena dia ada. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah kami, Tuhan kami itu Sang Pencipta langit dan bumi sangat real dijelaskan keberadaannya sejauh mana manusia memahaminya. Dan dalil ayatnya itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 27, 28. Udah, kau usah terlalu panjang. Allah menciptakan manusia Saya cuma tertarik menurut rupa dan gambarnya. ketika Anda bilang Menurut Anda dan gambarnya diciptakannya manusia. Artinya ada poin-poin di mana keberadaan Allah itu digambarkan bagaimana juga. baik cukup. Sekarang Oleh saya karena minta itu, dalam pendekatan maka- filsafat, Oleh karena itu, kamu Tuhan lihat ini. memiliki- Lihat. Dia sadar bahwa dia keceplosan. memiliki Dia roh, sadar. memiliki pribadi. Baik. Tuhan itu memiliki roh, memiliki Sabar ya, jiwa teman-teman ya, atau sabar. Kena dia perkataan, nih. dan memiliki pribadi. Nah, Baik. sama seperti Sudah? manusia, satu pribadi, tetapi di dalam diri manusia itu ada Kau roh. diam Otang, nanti jiwa, giliran kau dan Otang ya. tubuh. Ku giling kau nanti Otang di sini. Malu kau nanti. Diam Kau dulu. dulu. Biarkan abang kau bicara dulu sama dia. Diam dulu. Oh, mau yang kena kayak- ini dua yang kayak ekor begini ini. nggak beradab nih, yang kayak begini nggak beradab nih. Bukan, kamu terlalu panjang. Loh, Kamu terlalu panjang.
Panjang pendeknya Jadi itu begini. suka-suka saya. Suka-suka saya. Bukan begitu. Nah, Kamu jadi- kalau mau jadi khotbah dia- itu, ya besok kamu khotbah, besok hari Minggu, besok khotbahnya. Kita di sini berdialog. Diam Berdialog. dulu. Kok diam dulu? Udah dikasih tadi waktu sama saya 2 menit sama host, diam dulu. Jadi kamu Itu udah 5 menit. Iya. Udah 5 menit itu. Jadi, nah oleh karena itulah Allah Wah, ngomong lagi itu dia. memiliki pikiran yang adalah logos, memiliki roh yang adalah kuasa di dalam satu keberadaan Sang Allah itu sendiri. Anak bawang diam Sampai aja di kamu sini otak anak dulu bawang. penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan bantah. Baik. Baik ya. Sederhana saja saya tanya. Kamu bilang tadi kamu paham dan kamu ahli sepertinya di bidang filsafat. Saya yakin dan saya percaya. Coba saya uji ya. Jangan giliran kamu, kamu nggak akan paham ini. Sekarang coba jelaskan kepada saya secara singkat apa itu definisi ada. Secara singkat definisi ada apa? Ya. Silakan. Ada adalah eksistensinya. Kenapa pakai adalah? Berarti mau jawab. Adalah itu udah kata dasar dari ada. Di sini aja kamu udah gagal. Filsafat apa kamu? Anda Definisi itu tidak ada kok pakai paham. adalah. Loh, nggak ngerti. Diam dulu. Masa Setiap jelasin ada pakai adalah? Kata filsafat itu berasal dari kata filosofi Filos dan Sophia. berkaitan dengan bentuk Telat kalimat. kamu anak baru kamu kalau baru tahu Filos dan Sophia. Kamu anak baru. Dengar dulu. Kamu cuma baca di Sehingga Google. Ada Kalau cuma yang itu. namanya ontologi, sesuatu Astaga. membentuk sebuah analogi-analogi untuk kita pemahami, dan pemahaman itu harus Terlalu percaya diri. diliterasikan. Sesuatu filosofi atau kajian pengertian itu tidak bisa kita pahami tanpa harus dinarasikan. Oh, begitu ya. Baik. Sekarang coba apa perbedaan filosofi dan falsafah? Oke. Kalau Filosofi itu tentu kepada unsur. Falsafah itu adalah sudah menjadi apa? Pegangan atau standar dari golongan atau orang tertentu. Dari mana definisi kamu itu kamu ambil? Nggak cocok sama dia kan. Dijawab, minta pertanyaan. Loh, kok nggak dijawab. cocok? Anak bawang, kamu kan baru isi kepalamu itu di bawah telapak kaki saya. Jadi kamu diam dulu. Biarkan dulu gurumu ini bicara. Kalau dijawab orang dihargai. Enggak. Kau udah buat pertanyaan, kau udah dijawab, udah cocok dia tim. Ngomong aja masih berantakan ini anak bawang ini. Besar kau nggak ada paham. Oke, mau gantian. Turunin dulu Jawa Tengah. Mau gantian. Kau minta pertanyaan dijawab orang nggak sesuai dia tim. Kayak mana ya? Iya, mau giliran betul. Siotang ini ya, mau giliran Siotang ya. Siotang aja ya, kayaknya yang ditanya ya. Kan langsung deh kayak begitu. Sekarang tadi saya minta definisikan apa itu ada. Apa itu Tadi kan ada? saya sudah katakan. Apa coba sekali lagi. Eksistensinya. Ada adalah eksistensinya gitu. Iya. Itu definisi ada. Iya. Dapat dari mana kamu itu? Loh, ya itu yang saya tahu. Sekarang jelaskan pengertian kamu. Ada merupakan Jangan sesuatu yang paksa saya diketahui. mengikuti kamu. Itu. Ayo, Iya, ada. silakan. Iya, ada. Apa itu ada? Iya, jelas Apa ada itu ada? merupakan sesuatu yang diakui. Apa itu ada? Ada merupakan sesuatu yang diakui. Diakui itu Ya dari sudah. mana? Diakui itu dari Pengetahuan. mana? Pengetahuan. Pengetahuan itu dari mana? Iya, lo kok dari mana? Dari otak. Loh, makanya ya jelas ya. Makanya berbeda. Makanya begini ya. Dari awal kamu jangan dulu ke eksistensi dan esensi. Enggak, jangan dulu. Kamu belum sampai ke situ. Belum. Logika. Bukan. Berarti kamu sebentar, ini masih kata dasar. Ini masih kata dasar. Bahkan mendefinisikan kata ada saja kamu cuman sekikikan. Bayangkan. Apa itu definisi ada adalah eksistensi? Apa itu? Definisi dari mana itu? Sama juga dengan apa yang saya katakan. Bukan. Definisi dari mana ada merupakan eksistensi? Definisi dari mana itu? Kang, sesuatu referensi kamu dari mana? Dilogis. Dari mana referensi kamu dari mana? Dilogiskan itu karena keberadaan.
Astaga, ini orang. datanya, lihat nih, sumbernya, datanya ada. Coba kita ikuti ya. Itu karena eksistensinya. Coba kita Bagaimana kamu menyatakan sesuatu ada kalau nggak ada? baik. Sekarang kalau begitu, kalau memang kamu bicara soal eksistensi, sekarang begini, definisikan arti tidak ada. Apa artinya? Apa itu tidak ada? Jangan kamu lari sambil terkentut-kentut. Mencret kamu sekarang. Mencret kamu. Makanya kamu jangan klaim. Jangan klaim. Antara bodoh dengan baik itu tipis bedanya. Kamu berada di tingkatan yang bodoh. Jangan sok pintar. Jelas dong. Loh, kamu mempertontonkan kebodohan kamu yang paling nyata, yang paling hakiki dan yang paling eksis. Kebodohan kamu itu betul-betul eksis. Jelas itu. Nggak bisa kamu bantah. Ya jelas. Nah, logika. Jelas itu. Sekarang, wah, jangan lari. Jangan. Oh, jelas berat sabda Nefos. Berat sekali sabda saya. Sekarang tugas kamu definisikan apa itu tidak ada. Masa ada karena logika? Jangan sendawa. Sekarang definisikan itu tidak ada. Oh jangan gitu. Enggak jangan, kamu nggak bisa kalau pakai trik sulap sama Neflos. Nggak berlaku. Tertawa pun kamu 10 menit, saya tetap memburu kamu. Tertawa pun kamu 10 menit, saya bakal tetap memburu kamu. Jangan kamu kira tertawa kamu bisa membuat saya mengurungkan niat untuk bertanya. Nggak bisa, kamu nggak bisa lari dengan menggunakan cara tertawa. Nggak bisa, kamu nggak akan selamat malam ini. Nggak akan selamat kamu malam ini menggunakan tawamu. Jawab pertanyaan saya. Wah, saya nggak mau terkecoh. Saya tidak mau terkecoh. Jadi murid, sekarang jawab pertanyaan saya. Definisikan apa itu tidak ada. Coba tidak ada adalah. Coba. Tidak ada adalah. Coba definisikan. Definisikan apa itu tidak ada. Silakan. Definisikan itu tidak ada. Definisikan. Jangan jadi-jadi, jangan kamu menghindar. Jangan menghindar. Jangan, nggak perlu kamu jawab pertanyaan saya. Ya, akan keluar itu mencret-mencretmu yang cair itu ketika kamu sudah mengklaim bahwa kamu paham filsafat. Kamu akan mencret air, kamu keluar pasti. Saya benci orang yang mengaku-ngaku paham filsafat. Benci saya kayak begitu. Saya aja nggak pernah ngaku, nggak pernah. Ayat 1 dikatakan. Sekarang definisikan apa itu tidak ada. Kalau kamu mengatakan bahwa filsafat adalah filos dan sofia, wahai anak baru, kamu amatir. Kamu Bang Neplos, framing ini nggak ngerti filsafat. Framing ini nggak ngerti filsafat. Dia ngertinya pilkabe. Kalau pilkabe dia jago. Nah makanya dia bicara soal eksistensi. Apa eksistensi? Definisi ada aja kamu berantakan. Kamu tiba-tiba memasuk eksistensi. Itu tingkatan yang berbeda. Ada lagi nanti eksistensi dan esensi. Itu beda lagi ya. Identitas dan entitas. Kenapa harus ada kata id di belakangnya? Ada kata ID di belakangnya. Kenapa? Itu beda lagi antara identitas dan entitas. Kamu belum bisa masuk ke situ, anak muda. Belum bisa kamu masuk ini situ. baru Bang Neplos. Coba tadi kalau misalkan Bang Joyce ngelawan, abis lu framing. Untung Bang Joyce diam aja di sini. Masuk situ. Gak usah bahas filsafat. Gak usah bahas filsafat. Bahas pilkabe aja kamu. Kalau pilkabe dia jagonya dia kalau bahas pilkabe. Ya, gak usah saya bahas sapa filsafat. dulu yang baru masuk siap. ada manusia baru dari Murtadin ini kayaknya. Selamat malam semuanya. Malam ya. Amatiran ini orang memang. Nah apa sih, ada apa ini? Ribut kali. Sebentar Pak. Bapak Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Saya Iskris. Ini udah gak bener lagi orang nih. Parmalin rupanya nih orang. Mana ada istri. Pak, Kristen, Islam, Hindu, Buddha atau apa? Iskris. Iskris itu apa? Aliran apa itu? Siapa Tuhannya?
Deluga. Kayak gini. Aduh, udah parah, udah bagi ganjang lah. Komalnya si Umar, komal yang membuat komalnya pusing. Baru tahu saya ada Loh. diskusi. Loh, kamu Preming, jangan kamu menghindar. Tertawamu itu tidak menyelamatkanmu malam ini. Tidak. Ya, Saya tidak ada di pikiran saya. Tidak akan Si Umar menyelamatkanmu. itu mengenal saya siapa. Tertawamu itu, tertawamu Saya yang bukan seperti, sorry ya, ini seperti ya, seperti koloni kera pada saat musim kawin, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu tahu? Kamu tahu koloni kera pada saat musim kawin, tahu kamu? Namanya Hamadryas babun. Tahu? Babun Hamadryas pada saat musim kawin, tertawanya itu persis seperti kamu. Persis. Gua diem bawa gua sih. Gimana sih lu? Keliru, Ngarang lu. Keliru ke-mute Bang Neplos sampai. Pak Preming, bentar dulu Pak Preming. Hah? Sampai keliru. Oke, santai. Lanjut. Ya, Sebelum ke manusia ini, baru. Ya. sebelum manusia baru kita dengar ini Tertawamu dulu. tidak akan bisa kemudian menyelamatkanmu ya. Bang Palen, kasih Tidak kesempatan akan bisa Bang Joyce. tertawamu kemudian Bang Joyce kasih kesempatan. menyelamatkanmu. Tuyul. Ya, Bang Joyce. Bang Joyce kasih kesempatan dong. Dari tadi Bang Joyce diam aja dari tadi. Lanjut Bang Ken Santang. Saya makan dulu nih. Ya, Bang Joyce silakan Bang Joyce bernarasi dulu. Bang Joyce. Seputar teologi aja, karena kalau filsafat bukan bagian saya bagian teologianya. Ya, Bang Joyce teologi, Tentang Bang teologi Preming Kristen boleh. Kalau Bang Preming nanti gilirannya tolologi. Silakan teologinya keluarin. Silakan Bang Joyce. Si Nevis cari data dia, baca buku dia. Gerobak cilok diam dulu dong. Ini orang mau ngomong dari tadi dipotong terus. Silakan Jos. Iya, pertanyaannya apa ya? Saya tadi baru masuk cuma karena apa? Bang Framing aja. Sebenarnya nggak marah sih sama Bang Framing, hanya meluruskan saja sama Bang Framing. Siap. Tapi mungkin itu setelah saya amati itu mungkin gayanya Bang Framing seperti itu. Tapi kalau boleh Bang, jangan seperti itu. Biar kita tuh lebih kena gitu fokus. Enggak, isi kepalanya itu ya perilakunya itu menandakan isi kepalanya. Jos, Enggak itu dia, itu bukti. Ya, perilakunya itu nggak bisa lemah ya, sama perilaku orang ini. itu menggambarkan isi kepala. Orang ini kan Jadi kalau itu Alkitab perilaku katakan itu kan bentuk isi kepalanya. Aduh, Itu ini bentuk isi kepalanya. di dalam kejadian dikatakan mereka ini keledai liar. Aduh, ngomong aja terus ngoceh aja terus kayak lonceng gereja. Tapi Pak Preming kok kayak lonceng gereja ngoceh terus? Dijelasin Bang Framing, musuh kita itu bukan darah dan daging, Bang Framing. Ingat Alkitab itu menjelaskan musuh kita bukan darah dan daging. Berarti sebenarnya mereka juga bukan musuh kita. Kamu ingat itu di otak kamu ya. Kamu ingat sampai kamu tewas di otak kamu ingat perkataan itu. Dulu, ya. Otaknya si Nevis itu. Otaknya si Nevis itu udah merah dia. Ya. Jadi maklum saja bahwa memang perilaku itu mencerminkan dan menggambarkan isi kepalanya. Kan begitu saja, sederhana kan menilai orang kan? Iya, datang-datang ini orang ngata-ngatain orang gak sekolah. Udah tahu ini terpelajar. Definisi ada adalah eksistensi. Apa itu? Ada adalah eksistensi. Tentang teologi aja. itu? Ajari mereka tentang teologi biar si Nevis pintar. Aduh, kalau Bang Nepis ini jagonya teologi, beda sama kau ahlinya tolologi. Lihat itu tuh. 2 hari lagi kayaknya umurnya nih, ketawanya kayak gitu. Nah, kan? Persis sekali kayak suara keledai lagi kawin tuh. Gitu. Iri dia tanda tak mampu ketawa seperti itu. Iri. Bagaimana mungkin kebodohan itu diirikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahijia naik Ahijia nih lawan nih si Framing nih. Karungin si Framing nih. Duh ketawanya udah kayak Tuhannya yang baru lahir. Ya, jadi lain kali jangan ngaku sekolah ya, ya nak ya. Lain kali jangan pernah kamu ngaku sekolah ya. Belajar dulu.
mengenai Itu saya ada aja dia ingatkan. nggak tahu apa itu Anjuran ada. dari saya, belajar dulu banyak-banyak, ya. Jangan ngeklaim bahwa kamu sekolah, kamu pintar. Tidak ada kepintaranmu sedikit pun, anak muda. Anak tua. Tidak ada kepintaranmu sedikit pun. Iya. Loh, mana dia? Kabur bayi tua. Bayi tua kemana lu? Aduh, tuyul. Ketawanya mirip Tuhannya baru lahir. Oe. Tuyul. Apabila Muslim bersabda, maka tuyul itu akan lari sambil terkentut-kentut. Itulah bani-bani Oten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Umar, bagaimana, apa kabar? Di mana Lagi itu makan. Otennya? Kabur barusan. Katain ketawanya mirip Tuhannya yang baru lahir. Oe. Ya Allah. Ada orang seperti itu ya, ngoceh terus, nggak berhenti. Itu dari tadi ngoceh terus kayak lonceng gereja. Tutup mata bro, dari Oten itu tutup mata memang. Akidah syirik itu bahaya. Iya, Malim. Jadi tadi dia mengaku bahwa dia memang betul-betul paham filsafat. Lalu kemudian saya tanya, coba kamu definisikan kata ada. Ada apa? Dia pakai penjelasan adalah, kan begitu kan? Itu sebenarnya sudah batal untuk mendefinisikan ada. Nggak boleh pakai kata adalah. Kenapa? Adalah itu kata dasarnya ada. Kan begitu. Nah, maka harus menggunakan kata merupakan. Nah, dia bilang begini, ada adalah eksistensi. Coba dulu, kurang koplak apa ini orang? Ada adalah eksistensi. Kan gawat itu. Bahkan syarat-syarat sesuatu dianggap eksis itu ada, harus ada yang dipenuhi, kan begitu kan? Maka Allah ini berada pada tingkatan yang mana, atau Tuhan berada pada tingkatan yang mana? Eksis, eksistensi atau esensi, kan gitu. Nah itu, lalu saya tanya lagi, coba kamu definisikan tidak ada. Di situ mulai dia cekikikan seperti suara keledai, persis sekali Maulem, seperti suara keledai yang musim kawin. Gitu. Itu framing. Ya, lanjut Maulem Umar. Ntar saya lagi bikin mie goreng. Itu udah saya naikkan Bang Joyce. Mie-nya digoreng atau direbus Maulem? Direbus. Itu berarti mie dari ini. Siap. Tahu nggak Bang Saya Neplos? Bang Neplos tahu nggak itu mie dari mana? Dari misionaris. Tadi siang dia ketemu misionaris dikasih Indomie. Kalau saya bikin mie goreng, saya rebus dulu terus saya goreng biar agak lunak. Siap. Oke, Brother Joyce, agama Kristen atau Islam? Kristen dia Bang. Saya Kristen. Brother Joyce, Catholic atau Protestant? Protestan. Protestan. Oke, brother perjanjian lama atau baru? Ya, saya nyimak aja dulu Bang. Percaya perjanjian lama atau baru, brother? Atau dua-duanya? Dua-duanya pakai. Oke. Siap. Bisa kasih satu alasan kenapa persepsi Joyce Bible perjanjian lama atau baru itu 100% firman Tuhan? Satu alasan logikal. Oh iya. Memang dalam Alkitab terbagi dua perjanjian. Yang pertama perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama ini kan berisi tentang 5 kitab Pentatuk, ya kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan itu. Siap. Di situ memang ada yang tertulis memang firman Tuhan, tapi ada juga yang tertulis sebuah perkataan dan ada sebuah kidung agung atau mazmur, puisi, gitu kan. Tapi kalau masuk dalam perjanjian baru, di situ tentang menuliskan tentang cerita bagaimana kehidupan Yesus waktu selama dia ada di dunia ini. Dan ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus dan teman-teman rasul yang lain. Kalau ditanya mana bagian firman Tuhannya, ada ketika Allah berfirman dan ketika
Dalam perjanjian lama ketika Allah berfirman, nah itulah firman Tuhan. Dan ada beberapa cerita Alkitab dalam perjanjian lama itu menceritakan sebuah kebenaran, kalau dalam bahasa kami sebuah kebenaran yang nggak dirahasiakan gitu. Nah, masuk dalam perjanjian baru, firman Tuhan itu diwahyukan. Contoh dalam surat Paulus kan itu perkataan Paulus. Tapi dalam pemahaman kekristenan, perkataan Paulus ini diwahyukan oleh Tuhan. Maka kenapa orang Kristen bilang itu juga adalah firman Tuhan, karena pewahyuan dari Tuhan. Itu sih pemahaman dari saya tentang perjanjian lama sama perjanjian baru. Siap. Brother Joyce, saya bukan cerita apa yang tulis hukum di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya bukan cerita pertanyaan untuk apa yang tulis di dalam ini. No. Saya pertanyaan, saya ulang lagi, kenapa Brother Joyce percaya ini perjanjian lama atau baru itu firman Tuhan 100% wahyu di dalam ini, dua-duanya itu benar 100%. Kasih satu alasan logical. Bukan saya pertanyaan untuk hukum apa di dalam tulisnya ini. Oh, kalau ditanya kenapa saya percaya, berarti lebih ke pribadi saya ya. Kenapa saya percaya? Karena saya mengimani itu. Oke, satu alasan logikal itu pribadi. Ya, saya mengimani dalam. Sorry brother, saya mau sedikit tambah. Pribadi itu alasan logikal? Persepsi Anda? Bagaimana? Putus-putus suaranya, bagaimana? Iya, Brother Joyce cerita seperti itu. Untuk kenapa saya Brother Joyce percaya itu pribadi. Tapi pribadi persepsi Joyce itu alasan masuk kategori logical atau tidak? Kalau di dalam kekristenan kita itu mengimani dulu baru pakai logika, itu mungkin perbedaannya. Oke, di mana tulisnya di dalam Bible perjanjian lama atau baru? Pertama iman dulu dan pakai logics. Dalam Ibrani 11 itu tertulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala yang. Jadi gini, maksudnya dalam Ibrani 11 itu. Brother Neflos. Siap, Molim. Bisa buka referensi untuk Brother Joyce yang kasih sekarang? Oke, saya one device ya, Molim. Coba ya, Ibrani berapa tadi? Ibrani 11, bentar ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan, saya gelap tapi nggak apa-apa, saya coba baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi gini, kita mempercayai sesuatu yang kita harapkan walaupun itu belum kita lihat secara kasat mata. Nah, buktinya apa? Saya percaya kekristenan, saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan, padahal kan secara logika, secara kasat mata belum terbukti kalau pakai logika. Kasat mata pun saya belum pernah ketemu sama Yesus secara pribadi. Tetapi dalam kekristenan, Kristen itu disebut hidup oleh iman, Kristen yang benar. Makanya dia tunggu dulu brother, yang itu brother yang baca sekarang teks ini. Di mana di sini tulis, ya Ibrani, di mana di sini tulis pertama iman aja dan pakai logics. Bisa ulang lagi teksnya? Memang tidak tertulis secara eksplisit, Bang. Eksplisitnya nggak ada, eksplisitnya nggak ada, Joyce. Tapi brother lihat seperti teks ini, brother asumsi yang mungkin seperti itu ya. Benar? Bukan asumsi, tapi pemahaman kekristenan ya, mungkin teman-teman kaum muslim berbeda pemahaman, tapi pemahaman kekristenan iman itu bukan saya cerita itu brother. Mungkin itu saya tahu. Ada yang scholar documentary seperti itu. Iya. Bisa buka documentary brother. Yang documentary yang kamu percaya di dalam Kristen. Ulama Kristen yang kasih documentary seperti itu yang kamu cerita sekarang, yang pertama iman saja baru yang pakai logics. Oh, tidak tertulis secara eksplisit seperti itu. Bukan. Saya bukan cerita untuk Bible, Misalnya untuk Quran ada tafsir. Tafsir itu documentary ya. Tahu documentary brother?
tafsir? Tahu. Ya. Oh, apa? Tafsir Ada itu saya yang nggak tahu ada dalam di ya Joyce, ada di dalam Kristen orang ada scholar, priest, pope atau orang lain tafsir Ya. untuk Bibel ya. Benar? Iya. Ada. Oke. Ada yang apa scholar terserah Anda yang kamu percaya itu bagus, ilmu bagus atau apa. Cerita seperti itu. Iman saja dan pakai bukti dan pakai logics. Gini, kalau mau dicerita seperti itu, kita berangkat dalam Ibrani situ sih pemahamannya. Bukan, jadi Ibrani gini itu Bang teks, Joyce brother. pertanyaannya. Begini pertanyaannya. Ada tidak pernyataan misalnya dari salah satu seorang saja, seorang sarjana kristologi atau sarjana teologi kan begitu, yang mengatakan bahwa iman itu harus lebih dulu daripada logika. Kayak begitu. Oh iya. Ada. Ada tidak? Itu salah satu Dari siapa? mantan dosen saya dalam teologi. Waktu saya sekolah Ada buku? teologi kekristenan, Ada buku? ya, Ada buku, tulisnya buku? pemahaman untuk maknanya. Pemahaman maknanya berangkat dari Ibrani situ. Jadi dia buku menjelaskan. nama, tunggu dulu berarti slow dulu satu-satu ya. Ada yang orang theologist. Ya, sudah ngerti. Oh, ada yang orang theologist cerita seperti itu. Pertama pakai iman dulu, baru yang pakai logics ya. Pertama iman, baru yang pakai logics. Ya, itu saya mau bertanya apa di dalam di mana itu buktinya dari documentary untuk dari theologist brother. Saya sudah ngerti. Jadi gini, ketika dijelasin itu memang tidak ada bukunya. Tidak ada buku. Itu tapi dosen saya ya. Tapi Oke, berangkat siap. dari Ibrani 11 Yang orang-orang pertama. waktu kamu studies Bible, theologist kasih info seperti ini ya. Iya. Jadi tapi Oke. berangkat dari Ibrani ini, dari ayat Ibrani ini dan dikasih pemahaman dan maknanya dari situ. Oke, brother, kamu lihat di dalam teks Ibrani yang kamu baca sekarang ada huruf dan, artinya end in bahasa English. Ibrani berapa? Yang kamu yang baca sekarang untuk kasih pertama iman dulu yang pakai bukti. Yang baca dulu ini ulang lagi itu Ibrani yang kamu ulang. Oh sebentar ya. Ya. Yang pelan-pelan aja bro. Itu ya. Iman Ibrani 11 ayat yang Tidak pertama. ada itu Bang Jia mengenai soal akal. Tidak ada akal. Tunggu dulu bro. Itu hanya penjelasan mengenai soal iman saja itu. Baik, sebentar, Dewa potong dulu sedikit ya. Iwan Pilah minta di follow ya akun Dewa yang ini. Yang kemarin tumbang Pak Jia, tumbang itu. Ya, terima kasih banyak. Silakan lanjut. Jazakallah. Iya brother, lanjut. Ya, dalam iman adalah dasar dari Ibrani. segala sesuatu. Ya, Ibrani 1. Pelan-pelan brother, pelan-pelan. Ulang lagi. Sorry. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, persepsi brother, ini iman dan bukti. Iman dan bukti itu beda dari iman atau kerja sama-sama? Iman dan bukti itu yang nggak pernah kita lihat. Kalau dibaca, diteruskan, kalau cuma dibaca ya iman dan bukti ya pasti berbeda. Tetapi dalam satu kalimat ini ditulis iman dan bukti yang tidak pernah kita lihat. Itu yang dimaksudkan. Iman dan bukti ya, iman dan bukti ya. Yang waktu kamu cerita dan itu artinya end. Yang dan itu dalam bahasa Indonesia connect dua huruf atau tidak brother? Oh ya, ngerti. Mengerti? Oke. Artinya iman dan logik kerja bersama ya. Tidak boleh pertama iman baru yang logik. Harusnya lihat dulu pakai logik dan baru pakai iman ya. Oh iya, tapi kalau di dalam Ibrani 1 ditulis itu iman dulu
baru logik. Iman dulu. Yang tapi Pengertian. tidak eksplisit ya, brother. Ya, tapi maknanya ditulis iman dulu baru logiknya. Jadi kan kalau saya bacain lagi, iman adalah dari Ya, dasar dari segala benar. sesuatu Saya mengerti yang itu, tapi dikatakan kamu dan sekarang bukti. cerita yang pertama yang tidak ada tulis eksplisit. Benar? Ya memang, ya betul. Kalau ekspresinya tidak ada, tetapi kalau Nggak ada eksplisit dalam yang dasarnya, kamu ya benar. Saya mengerti. Yang kamu sudah lihat dan baca versi seperti ini, kamu ada asumsi, oh pertama iman dulu baru yang bukti. Tapi waktu kamu baca lagi, kamu cerita iman dan bukti. Dan itu connect dua words ya, iman dan bukti. Dan itu di dalam ya, in the between. Dan artinya connecting iman dan bukti connect ya, tidak separate. Yang ini dua-duanya kerja bersama. Bagaimana iman yang pertama baru yang bukti atau logics? ya di dalam kekristenan berangkat dari situ kita disuruh percaya dulu, baru pakai bukti. Gitu loh. Jadi Bagaimana percaya dulu, orang baru- percaya yang tidak ada bukti? Ya, Bagaimana maksud. orang percaya yang tidak ada bukti? Untuk percaya memang ada bukti. Misal di sini, Ya, saya saya mau ngerti. Jadi, bisnis. Iya. ya, kalau dalam pemahaman Kristen, makanya saya bilang mungkin sedikit berbeda, atau mungkin memang berbeda. Dalam pemahaman Kristen itu kita dituntut hidup oleh iman. Nah, hidup oleh iman itu gimana? Apakah cuma percaya saja? Semua agama hidup pakai iman itu tidak apa-apa. Saya setuju. Iya. Tapi masalah itu di dalam Kristen yang waktu saya cerita dengan Brother Joyce, yang kamu waktu pakai iman, kamu tidak lihat yang saya iman itu benar atau tidak? Waktu saya percaya, ini pribadi saya ya, waktu saya benar-benar jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat saya belum belajar tentang Alkitab. Tapi ketika kamu saya sudah percaya. percaya dulu, sudah meyakini dulu, baru saya belajar. Nah, kebanyakan Oke. orang Kristen Artinya punya pemahaman- artinya proses di sini jangan lihat barang, bayar aja langsung. Terserah itu faith kamu, itu barang yang rusak atau benar. Seperti itu? mungkin Misal kalau beli dalam aja kasus- barangnya. Joyce, like this ya. Beli aja barang. Jangan lihat itu barangnya itu rusak, bagus kualitas atau tidak bagus kualitas. Tapi beli aja, tutup matanya, beli aja. Waktu sudah beli, baru yang lihat ini benar atau tidak. Seperti itu, Brother Joyce? Tidak seperti itu. Jadi begini, boleh saya jelaskan? Brother Joyce, tunggu dulu. Yang kamu sekarang fondasi ya, kamu cerita seperti ini dengan saya. Pertama saya percaya tidak pakai logik. Yang saya percaya yang benar-benar percaya. Oke? Terus baru yang saya pakai logik. Artinya waktu kamu ambil faith or akidah seperti itu, kamu dah lihat itu akidah benar atau tidak, akidah bagus atau tidak, akidah pakai logik atau apa. Kamu dah lihat itu ya. Kamu langsung pakai, tunggu dulu. Kamu langsung pakai, simpan di dalam hati, yakin, baru yang pakai logik. Ini seperti itu ya. Saya pergi di dalam toko, beli barang, tutup matanya, beli barang, masuk di rumah, tidak lihat waktu beli, itu barang bagus atau tidak, kualitasnya bagus atau tidak. Baru yang saya sudah bayar, masuk di rumah, buka kardus, baru yang saya lihat itu benar atau bagus atau tidak, kualitasnya bagus atau tidak, kualitasnya tidak bagus. Seperti itu ya. Kalau dalam pembelian, saya jawab boleh? Boleh? Iya boleh, saya boleh. Jadi gini, kalau dijelaskan tadi sama Bang Muhammad, mungkin kalau beli barang seperti itu, contohnya mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam pengalaman pribadi saya, ketika saya dalam titik terendah saya dituntut harus percaya kepada kedua belah pihak gitu kan. Dan saya mengambil keputusan tanpa saya belajar Alkitab dulu, tanpa saya belajar cari tahu dulu tentang kebenarannya, saya hanya mendengar bahwa Yesus itu Tuhan.